Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudaraku sekalian, seringkali kita membanding-bandingkan diri kita kepada orang fasik dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Seringkali ini mengganjal hati kita sebagai orang yang percaya. Kita sering berkata, apa untungnya saya beribadah kepada Tuhan? Apa untungnya saya memelihara hidup yang benar di mata Tuhan? Padahal kalau kita lihat orang-orang fasik di sekitar kita, kesakitan tidak menghampiri mereka. Mereka sehat tanpa kekurangan. Membanding-bandingkan diri dengan keadaan demikian bukanlah rahasia bagi kita, karena memang fakta kehidupan sering terjadi hal demikian. Namun saudaraku, jangan lupa bahwa janji Allah ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta akan apa yang sudah Ia janji. Ia tidak lupa akan apa yang Ia firmankan kepada setiap orang yang takut akan Dia. Sebab firman Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam setiap perkataan Tuhan. Sebab kepada orang-orang yang takut akan Dia, firman Tuhan yang berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah saudaraku, pernyataan ini adalah pernyataan khusus kepada umat yang Ia kasihi, kepada umat yang takut akan Dia. Itulah sebabnya kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita kepada orang fasik, karena janji ini berlaku kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari wajah-Nya. Saudaraku, dalam nas yang sudah kita baca tadi di dalam ayat ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Perhatikan di sini, Allah membedakan orang benar dan orang fasik. Ya, Ia membedakan. Ia sangat menyukai orang benar. Itulah sebabnya tidak perlu kita khawatir dalam pemeliharaan Tuhan. Ia membedakan orang benar dan orang fasik. Untuk itu hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah jadilah orang benar. Jadilah orang benar menurut pandangan Tuhan. Benar menjalani hidup ini. Dalam kehidupan sehari-hari harus kita jaga diri supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Di dalam menjalani usaha kita harus kita menjadi orang benar. Menjadi kepala keluarga harus menjadi orang benar. Menjadi ibu rumah tangga menjadi orang benar. Dalam menjalani tugas pelayanan kita, harus kita menjadi orang benar. Pendeknya, dalam seluruh aspek hidup kita, harus kita berusaha untuk menjadi benar di mata Tuhan. Kalau kita sudah menjadi orang benar, maka kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Bahkan doa-doa kita pun didengar oleh Tuhan. Dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 16 yang berkata, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudaraku, sukailah kebenaran, maka kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, bila kita tahu kebenaran, namun kita tidak hidup dalam kebenaran, maka kita tergolong orang fasik yang akan menjadi musuh Allah. Tuhan tidak menyukai kefasikan, tetapi menyukai orang benar di hadapannya. Bila kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan hari esok, karena Allah lah pembela kita. Yang kedua, di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Dia berkata di dalam kalimat berikutnya, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, Allah membedakan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, jangan kita menjauhkan diri di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, karena ini adalah perintah Tuhan dari semula, supaya setiap umat pilihan Tuhan harus beribadah kepadanya. Beribadah berarti bukti bahwa kita membutuhkan Tuhan. Beribadah berarti bukti bahwa penyertaan Tuhan atas kita. Ya, kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya kita tetap beribadah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, engkau harus berusaha beribadah kepada Allah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Carilah wajah-Nya selalu. Firman Tuhan yang berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, di masa-masa sukar sekarang ini, jangan lalai untuk beribadah. Jangan lalai untuk melayani Tuhan. Tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan bagi kita di dalam pelayanan, mari kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jauhkan persungutan. Layanilah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang penuh syukur.
Kalau Allah memberikan kepada kita hidup, berarti kesempatan untuk kita melayani Tuhan, kesempatan kita untuk beribadah kepadanya dengan hati yang bersukacita. Saya Pendeta Zaluku di sini. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.